Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Dialog hari ini bersama dengan DLHK Sidoarjo, saya sudah tersambung via Zoom ya dengan narasumber kita. Ada Ibu Luh Yuni Areni selaku Kepala Bidang Penaatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Selamat pagi, Ibu Luh. Ya, dan menemani kita juga pagi ini ada Ibu Retno Winahayu selaku Kepala UPT Laboratorium Lingkungan DLHK Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Retno. Oke, baik. Ya, Bu Lu, bisa mendengar suara saya ya? Oke. Selamat pagi, Mbak Tika. Selamat pagi, apa kabar? Baik, salam sehat selalu untuk kita semua. Amin. Iya, ada menemani Ibu Lu, ini juga ada Ibu Retno ya. Assalamualaikum, Bu Retno. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kayaknya kameranya kurang ke bawah ya, Frank ya? Iya, ya. Nah, sip Bu, sudah Bu. Nah, oke. Baiklah sahabat Suara Sidoarjo, hari ini saya mau ajak Anda untuk membahas tentang pengawasan lingkungan dan laboratorium lingkungan di DLHK Sidoarjo. Ini seperti apa sih? Kita akan berbincang pagi ini dengan Bu Retno dan juga Bu Lu, ngobrolin tentang pengawasan lingkungan. Nah, ini kalau dari Bu Lu sendiri membuka jumpa kita pagi hari ini, silakan Bu Lu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Dan untuk pemirsa yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, serta pendengar setia Radio Suara Sidoarjo. Mungkin ini karena tema pagi hari ini adalah terkait dengan pengawasan lingkungan dan laboratorium lingkungan. Itu berhubungan erat karena kalau tidak ada laboratorium lingkungan, pengawasan lingkungan juga tidak jalan. Ini adalah saling berkaitan. Kebetulan nanti mungkin Bu Retno ini sebagai KUPT-nya. Beliau sebagai KUPT Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Jadi barangkali juga nanti bisa disampaikan bahwa kita setelah memiliki laboratorium lingkungan. Nanti Bu Retno sendiri yang menceritakan sampai sejauh mana sih laboratorium lingkungan kita. Terkait dengan pengawasan lingkungan, memang yang kita lakukan adalah kalau kita melakukan pengawasan, memang harus kita juga mengajak dari lab laboratorium yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya adalah lab DLHK ini. Karena di situ kita juga melakukan pengawasan, kita melakukan pengujian, pengambilan contoh uji sampel untuk air limbah, dan yang bisa diambil oleh lab kita adalah pengambilan sampel air limbah. Dan juga kalau udara bisa juga sih, tapi enggak tahu nanti biar Bu Retno yang menceritakan seperti apa. Mungkin sementara itu dulu Mbak Tika sebagai pembukaan. Iya, pengawasan dan laboratorium lingkungan ini saling berkaitan dan saling mendukung begitu ya Bu ya, perannya begitu. Nah, oke deh, langsung saya ke Bu Retno nih. Bu Retno, kalau tadi disampaikan oleh pembukaan ya oleh Bu Luh ya, bahwa di sini ada tugas dari laboratorium lingkungan ini untuk memberikan support ya untuk dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitar. Nah, seperti apa sih Bu? Mungkin boleh dijelaskan dulu untuk berkenalan tentang laboratorium lingkungan itu yang seperti apa begitu Bu Retno, silakan. Baik, terima kasih. Laboratorium lingkungan itu adalah laboratorium pengujian bagi kualitas lingkungan. Jadi parameternya yang biasanya digunakan untuk menentukan bahwa air limbah ini dapat mencemari lingkungan atau air sungai ini tercemar, gitu Bu.
Jadi kami sudah memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional sejak tanggal 19 Oktober 2016. Dan pada saat ini kami sedang melakukan akreditasi ulang. Jadi setiap 4 tahun sekali kami melakukan reakreditasi. Berarti sudah cukup lama ada ya Bu lab lingkungan ini ya di Sidoarjo Ya, ya? sebenarnya sudah lama. Iya. Tapi mungkin terbatas parameter yang sudah kan itu hanya terbatas. Jadi makanya kami masih melakukan juga pengujian ke laboratorium di luar yang terakreditasikan. Jadi karena terbatas. Parameternya itu baru berapa, Bu Retno? Ada. Untuk saat ini masih 12 gitu. Oh, 12 ya. Harusnya total ada berapa ya untuk ininya, Bu? Kalau untuk Parameter secara itu? lengkap, itu parameternya sampai 30. Oh, oke. Ya, untuk setiap tahun kami melakukan surveillance dan penambahan ruang lingkup. Jadi untuk menambah parameter yang sebelumnya kan pada tahun pertama itu baru 4, kemudian nambah lagi jadi 6, nah sekarang sudah 12. Sudah 12. Apa saja itu Bu Retno? Untuk 12 parameter yang ada. Untuk yang 12 ini kita sudah bisa menguji pH atau keasaman ya Bu ya. Oke. Kemudian suhu. Kemudian ada istilahnya Suhu, ya. total suspended solid. Apa itu Bu? Total suspended? Total suspended solid. Itu terkait apa Bu? Disebut TSS. Kalau ini terkait dengan padatan yang ada di suatu larutan. Suatu contoh uji misalnya di air bersih atau air limbah atau air sungai tadi. Kemudian kalau yang keempat total dissolved solid atau TDS, ini padatan yang terlarut. Kalau yang suspended solid tadi padatan yang tersuspensi. Tersuspensi. Kemudian yang kelima ya logam besi, Fe. Kemudian keenam logam mangan atau Mn. Yang ketujuh logam seng atau Zn. Kemudian kedelapan logam tembaga atau Cu. Yang kesembilan logam kadmium atau CD. Dan yang ke-10 daya hantar listrik dari suatu cairan tadi. Kemudian yang ke-11 COD atau chemical oxygen demand. Oke. Yang ke-12 DO, dissolved oxygen. Jadi untuk mengetahui kandungan oksigen di dalam suatu larut. Oke, nah dari ke-12 parameter ini Bu Retno, ini memang kalau selama ini yang paling banyak diujikan itu terkait dengan parameter apa yang banyak ditemukan? Di dalam pengujian air limbah itu kita ada peraturannya baku mutu ya, jadi untuk mengetahui bahwa contoh uji tadi melebihi baku mutu. Nah, itu yang menyebabkan dia yang menunjukkan bahwa dia mencemari lingkungan. Itu ada namanya parameter kunci. Jadi dari berbagai macam jenis kegiatan atau usaha itu dikelompokkan 5 parameter kunci. Jadi yang pada umumnya sering muncul di air limbahnya tersebut. Itu BOD, COD, TSS, TDS, BOD, COD, TSS, minyak lemak dan pH. Sementara ini kami sudah bisa melakukan untuk minyak lemak dan BOD tadi, tapi masih belum terakreditasi. Jadi tahun ini kami masih mengajukan yang BOD, mungkin tahun depan yang minyak lemak. Iya. Nah, Bu Retno, ini dari prosesnya sendiri lab lingkungan ini. Seperti apa sih Bu prosesnya? Apakah itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama kah dari 12 parameter yang ada? Yang mana nih yang mungkin membutuhkan proses agak lama dan seperti apa begitu untuk proses-prosesnya? Contoh uji untuk yang pH, suhu itu dilakukan di lapangan, jadi diukur di lapangan, jadi langsung bisa diketahui di lapangan. Kemudian untuk yang TSS, TDS, logam, ini mungkin membutuhkan 1-2 hari ya, karena ada preparasi, kemudian pengujian.
Untuk yang COD juga demikian, mungkin 2 hari ya. Untuk yang DO ini juga tadi bisa dilakukan di lapangan. Memang karena ini termasuk dalam parameter lapangan, pH, suhu, dan DO ini parameter lapangan, jadi harus dilakukan di lapangan, dan DHL. Kemudian untuk yang BOD yang saya sampaikan tadi, itu ada waktu pengukuran pada hari ke-0 dan hari ke-5. Jadi kami membutuhkan waktu kira-kira ya mungkin seminggu ya untuk melakukan uji. Oke. Hari ke-0 ini menetapkannya seperti apa, Bu Retno? Ya, kami lakukan di laboratorium, diuji menggunakan bahan kimia dan dilakukan titrasi. Jadi nanti itu diketahui angka bahwa BOD 0 itu BOD pada hari ke-0 adalah sekian. Kemudian dilakukan pengujian lagi setelah dilakukan ini kan hubungannya dengan bakteri ya Bu ya. Jadi pada hari ke-5 akan dihitung lagi kebutuhan oksigen yang kadar kandungan oksigen yang digunakan oleh bakteri tadi selama 5 hari, dan itu angkanya akan didapat BWP 5. Nah ini kemudian dihitung dengan formulasi, jadi akan diketahui bahwa BOD angkanya sekian. Nah itu akan ada baku mutu yang tadi yang menunjukkan bahwa contoh uji ini tadi mengakibatkan pencemaran atau contoh uji ini sudah tercemar, itu dibandingkan dengan baku mutu pemerintah. Ya, jadi ada parameter kuncinya ya, standarnya atau baku mutunya begitu ya, untuk menentukan dari hasil penelitiannya gitu di lab lingkungan sendiri gitu ya Bu ya. Analisisnya. Nah, Bu, kalau terkait dengan jadi ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama ya, Bu, untuk melakukan pengujian suatu lingkungan itu terhadap beberapa hal atau 12 parameter yang ada yang dilakukan pengujian itu sebetulnya tidak butuh waktu lama. Nah, kalau dari setelah selesai dilakukan pengujian itu apa yang dikeluarkan oleh pihak lab sendiri? Apakah berupa rekomendasi atau itu nanti terus seperti apa begitu Bu Retno? Jadi setelah pengujian itu belum selesai, jadi tidak berhenti di situ ya Bu. Jadi setelah pengujian itu akan dilakukan perhitungan dengan statistik. Jadi untuk menentukan keabsahan hasil pengujian kami, jadi akan dilakukan perhitungan secara statistik. Nah, itu yang memerlukan waktu. Jadi misalnya secara statistik ternyata tidak memenuhi, akhirnya akan perlu dilakukan pengujian ulang. Nah, itu yang menyebabkan kami akhirnya menentukan SOP bahwa dari contoh uji masuk hingga keluar hasil yang nanti dalam bentuk laporan hasil pengujian itu membutuhkan 14 hari. Jadi untuk misalnya jagani gitu Mbak ya, kalau ada apa-apa harus diuji ulang. Oke. SOP ini lebih ke pihak SOP yang ditujukan untuk intern dari lab sendiri begitu ya Bu ya? Iya betul. Oke, baik. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita bersama dengan Bu Retno Winahayu, Kepala UPT Laboratorium Lingkungan di LHK, juga bersama dengan Ibu Luh Yuni Areni ya, selaku Kepala Bidang Penaatan Lingkungan Hidup. Anda yang sedang bergabung pagi ini di program Dialog di LHK, kita bahas tentang pengawasan lingkungan dan laboratorium lingkungan. Silakan yang mau bergabung juga untuk pagi ini Anda bisa manfaatkan. Yang lagi nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live, boleh komentar di kolom chat, atau yang sedang mendengarkan juga lewat streaming bisa gabung di telepon ya, on air 0318961514, WA di 0821326409. Yang lagi nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live, Facebook di Radio Susi. Anda juga bisa tinggalkan pertanyaan juga ya. Pagi ini saya ditemani oleh Karina Putri. Sebelum saya lanjutkan, waktunya saya harus jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat,
Kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sopo arep nang di? Nang di Spenduk Capil. Daftar akte kelahiran anakku. Mumpung isu wedi antri. Senengane update status, doyan upload foto Instagram, tapi gak paham layanan online. Rungokno iki. Dulur, ngurus dokumen Dispenduk Capil bisa online. Dilayani Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 1 siang. Daftar dulu buat ambil nomor antrian. Pakai aplikasi Sianter atau Sistem Antrian Terpadu di Mall Pelayanan Publik atau MPP. KTP dan legalisir, daftar antrian di antrian.dispendukcapil.sidoarjokap.go.id di kantor Dispenduk Capil. Setelah dapat nomor antrian dengan hari, tanggal, dan jam, scan nomor antrian lengkap dengan semua berkas. Untuk KTP, KK, KIA, surat pindah, pilih hotline di WhatsApp 0821 40 60 8902. Akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian di 0821 40 60 8903. Untuk layanan konsultasi, aktivasi data BPJS, perbankan dan lainnya di WhatsApp 0821 4128 0259. Untuk informasi, legalisir dan edukasi di 0853 3432 5731. Ingat, layanan hotline WhatsApp hanya melayani yang sudah dapat nomor antrian. Tiwas tangi sobo, tak belani motor rantang bisa. Ya wis, tak nang warkop pojok, golek kopi ta. Nunut wifi gratisan yuk. Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak,
Zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis. Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopondren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, 600, juga ada yang 1500 ml dan kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 34040289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat Suara Sidoarjo, kembali di program Dialog DLHK ya. Kita masih bersama dengan Ibu Luyuni Areni selaku Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Juga ada Ibu Retno Winahayu, Kepala UPT Laboratorium Lingkungan DLHK. Nah, kita bahas tentang pengawasan lingkungan ya, pengawasan lingkungan dan laboratorium lingkungan. Sebelum kita lanjutkan untuk berbincang, saya ke Karin dulu deh di redaksi. Karin. Iya, ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Paramita di Tanggulangin. Selamat pagi, mau bertanya, yang paling banyak ditemukan kalau di Sidoarjo kan banyaknya air sungai yang sering berbusa. Nah, kalau persoalan itu kira-kira masuk ke parameter yang mana ya Bu? Dan untuk itu, apa ketika sudah diuji akan ada surat resmi yang dikeluarkan dari pihak DLHK sendiri? Kemudian yang kedua ini ada dari Mas Rehan di Bedangan. Saya baru tahu jika di daerah Sidoarjo kota ini ada hutannya, dan ketika saya hutan. Oh iya, terus? Dan ketika saya melewati hutan itu tampilannya ini lebih sangat kurang terawat sekali. Apa memang dibiarkan seperti itu atau bagaimana ya Bu? Padahal itu jika ingin lebih dikelola lagi juga bisa menambah menjadi salah satu kawasan objek wisata yang ada di Sidoarjo. Di mana sih hutan? Wah, saya juga kurang tahu. Oke, makasih ya Mas Rehan. Tadi yang pertama siapa namanya? Yang pertama Paramita. Paramita di Tanggulangin. Tanggulangin. Oke. Silakan Bu Luh dulu atau Bu silakan Bu Luh atau Bu Reto dulu ini yang akan menanggapi. Terima kasih Mbak Tika. Mungkin terkait dengan sungai berbusa, memang kan kita kan sungai itu memang milik masyarakat ya. Siapapun boleh membuang air limbah khususnya untuk industri.
tapi harus diolah dulu dalam IPAL dan memenuhi baku mutu serta memiliki izin. Jadi nanti misalnya kalau industri apa, baku mutunya atau parameternya itu beda-beda antara industri 1 dan industri 2. Gitu. Jadi enggak sama semua, rata enggak. Kita ada baku mutunya, itu Pergub 72 tahun 2013. Itu adalah untuk industri bermacam-macam, itu beda-beda. Nanti Bu Retno enggak hafal sih karena industrinya kan banyak, jadi baku mutunya masing-masing beda. Tuh, jadi siapapun boleh membuang air limbah ke sungai, asal kalau khusus untuk industri itu harus diolah terlebih dahulu, terus memiliki izin untuk dibuang ke air badan air. Jadi harus berizin dia. Jadi semua kegiatan usaha itu kita tidak melarang, tapi dia asal memiliki izin dan diolah terlebih dahulu, harus memenuhi baku mutu baru dibuang. Gitu. Karena kan gini, kadang ada orang kok sungai dibuangi limbah, kan salah seperti itu, salah kaprah artinya. Seperti saya sampaikan di awal adalah seperti itu, karena kan kita nggak melarang siapapun. Ternyata air sungai itu yang selama ini ternyata yang potensi lebih tinggi adalah dari domestik, ternyata bukan dari industri gitu loh. Jadi domestik artinya kan tingkah laku kita hidup sehari-hari itu yang sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan itu ternyata yang banyak itu malah dari limbah domestiknya, bukan industri, karena industri rata-rata sudah memiliki IPAL namanya, instalasi pengolah air limbah gitu. Terus terkait dengan yang Raihan Gedangan nih, hutan mungkin yang dimaksud hutan yang di mana? Karena gini, kita di Sidoarjo memiliki hutan namanya Delta Putri yang sebelahnya PDAM itu. Delta Putri. Sebelah PDAM, rel kereta api. Iya, rel kereta api. Oh iya, kanannya ya. Seberangnya PDAM ya. Kiri kanan itu hutan kita yang ngelola ada LHK di bidang pertamanan dan PJU. Itu namanya hutan Delta Putri, itu hutan kota. Memang nanti ke depan kita akan lebih dirapatkan lagi karena memang sudah ya, karena mungkin lahannya sempit, jadi untuk dibilang hutan ya enggak hutan, tapi ya mungkin ke depan akan lebih untuk tanam-tanamannya lebih dipadatkan lagi, dirapatkan lagi. Mungkin itu Mbak Tika. Mungkin Bu Retno bisa tambahkan? Ya, silakan. Memang benar yang disampaikan Puluh itu kalau kami amati itu memang banyak sumbernya itu dari domestik, karena sifatnya deterjen tadi itu ya yang bisa menimbulkan busa, dan mungkin juga bisa ada kontribusi dari industri yang sifat limbahnya adalah alkali, jadi sehingga menambah volume busanya itu, dan pada umumnya timbul busa itu pada pintu-pintu air karena ada terjunan sehingga dia bergolak, sehingga busanya semakin bertambah. Jadi memang seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, memang sungai kita tercemarnya itu mayoritas karena dari limbah domestik. Karena untuk limbah dari kegiatan usaha atau industri itu sudah mereka sudah mendapatkan pembinaan dan juga mendapatkan izin untuk membuang limbahnya sesuai dengan parameternya dan tidak boleh melebihi baku mutu. Ya, tadi kalau tidak salah ada pertanyaan terkait dengan ada rekomendasi begitu untuk solusi ya mungkin ya dari hasil penelitian tadi lab tadi loh Bu, untuk limbah atau mungkin pencemaran lingkungan itu ada kayak diberikan hasil analisanya. Kalau kami mengeluarkan laporan hasil pengujian itu hanya menyebutkan bahwa parameter ini melebihi baku mutu yang standarnya untuk misalnya kalau untuk air limbah standarnya menggunakan baku mutu air limbah, kemudian untuk yang air sungai ada standarnya baku mutu untuk air badan air. Nah, kami hanya bisa menunjukkan bahwa nilai ini melebihi ini. Untuk rekomendasi selanjutnya itu nanti akan ditindaklanjuti oleh dinas. Oh, dinas ya. Ya.
Jadi solusi itu nanti dari DLHK-nya di bidang lain begitu mungkin ya Bu ya, bukan dari UPT lab-nya ya Bu ya. Ya. Oke. Bisa saya nambahkan, boleh. Mbak Tika? Silakan Bu. Yang Bu Retno sampaikan yang benar, nanti Bu Retno dari UPT Lab hanya mengeluarkan hasil analisanya saja. Jadi misalnya hasil analisa di sungai apa misalnya, ternyata ada beberapa yang tidak memenuhi baku mutu. Jadi nanti laporan itu kita pantau kira-kira kok sampai tidak memenuhi baku mutu itu yang sebelah mana. Nanti kita bisa telusuri sungai itu mungkin apakah ada industri yang membuang atau apa seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya memang diduga ada industri, nanti kita langsung masuk ke industri itu. Apakah dia mungkin ada istilahnya bypass ya, tanpa pengolahan langsung dibuang atau bagaimana, mungkin seperti itu. Oke, baik. Ya, saya masih menunggu juga untuk sahabat suara Sudarjo lainnya yang ingin bergabung. Karin? Ya. Ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari Dani di Buduran. Bu, saya mau bertanya, untuk yang laboratorium lingkungan ini apa hanya bisa digunakan oleh pihak DLHK sendiri atau bisa juga digunakan oleh mahasiswa sedang ingin mencari data untuk bahan skripsinya? Oke, terima kasih Mas Dani di Buduran. Untuk lab DLHK ini memang untuk seperti apa begitu Bu yang bisa menggunakan ini, memang dari rekomendasi kah atau seperti apa nih Bu Retno? Silakan dulu aja dulu. Silakan Bu Retno. Ya. Laboratorium lingkungan itu kami merupakan laboratorium pelayanan pengujian Ibu. Jadi untuk umum, tidak hanya internal DLHK, tapi juga untuk masyarakat umum atau kegiatan usaha yang ingin mengujikan air limbahnya, atau seperti tadi mahasiswa yang dari Mas Dani ini ya, mahasiswa yang ingin mengujikan, mungkin mereka sebagai dasar penelitian mengujikan air limbah atau contoh uji. Nah itu kepada kami bisa menerima itu, dan mungkin insya Allah mulai tahun depan kami bisa menerapkan retribusi untuk biaya dari pengujian tersebut. Kalau selama ini Bu? Kami selama ini masih menambah jam terbang saja, jadi menerima tapi masih belum bisa menarik retribusi karena untuk melakukan penarikan retribusi ini kan butuh perangkat dulu ya, jadi menyiapkan perangkat dulu secara internal, karena retribusi ini pun baru akhir tahun 2019 terbit dan pelaksanaannya baru dilakukan penyusunan juknisnya juga di tahun ini, sehingga terpaksa pelaksanaannya baru tahun depan. Iya, itu menggunakan peralatan-peralatan itu ya Bu ya, untuk pengujian lab itu memang sudah itu memang dibelanjakan sedikit-sedikit gitu ya, mesti melengkapi kelengkapan, perlu alat-alat juga pasti gitu ya Bu Retno ya? Iya, alat laboratorium mahal-mahal. Tapi berarti untuk melengkapi parameter-parameter itu juga pasti membutuhkan peralatan-peralatan juga gitu ya. Dan ini yang lainnya lepas dari 12 parameter itu akhirnya masih berkolaborasi dengan laboratorium lain gitu Bu Retno ya. Ya, jadi kami peralatan yang ada saat ini masih bisa digunakan untuk yang 12 plus tadi yang masih dalam proses 2 ya. Jadi ya kira-kira 14 parameter ini. Dan setiap tahun kami melakukan penambahan parameter, dan itu juga memerlukan anggaran karena setiap parameter bahan kimia yang digunakan dan alat yang digunakan itu kan berbeda. Sehingga ya itu tadi. Karena kami juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada, sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melayani dengan banyak parameter. Oke. Baik, Bulu, mungkin ada yang ditambahkan Bulu? Lupa akhirnya apa.
Gara-gara perawatan ya Bu ya? Iya, silakan Bu. Memang untuk mendirikan suatu laboratorium memang butuh anggaran yang banyak. Ini pun lab DLHK ini awalnya kan dari BLH dulu, itu bertahap. Jadi setiap tahun anggaran kita anggarkan, akhirnya sampailah untuk tahun ini yang 12 parameter itu. Memang butuh dana yang banyak memang. Benar yang Bu Retno sampaikan, karena kan harus ada perda di akhir tahun kemarin. Sekarang juknisnya nanti dipersiapkan tahun ini, jadi pelaksanaannya mungkin tahun depan. Kami juga nanti bisa karena nanti bisa menambah PAD untuk Kabupaten Sidoarjo, karena kan potensi industri di Sidoarjo cukup banyak. Selama ini industri itu melakukan analisa ke lab-lab swasta yang telah berakreditasikan. Jadi persyaratan seperti itu. Kita melakukan uji analisa itu harus ke laboratorium yang sudah terakreditasikan. Jadi moga nanti ke depan sudah bisa jalan, jadi bisa menambah retribusi untuk DLHK dan khususnya Kabupaten Sidoarjo. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik, masih ada satu sesi lagi. Nanti kita akan lanjutkan membahas tentang pengawasan lingkungan dan laboratorium lingkungan ya. Masih bersama dengan Ibu Luhyuni Arini dan juga Ibu Retno Winahayu dari DLHK Sidoarjo. Sahabat, saya masih menantikan Anda juga yang ingin sharing tentang lingkungan sekitar. Anda bisa manfaatkan sekali lagi WhatsApp ya 0821326409. Saya masih ditemani oleh Karina Putri. Saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas.
Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat mata adalah jendela dunia, untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan. Tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 7879857 atau 031 9978 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, di sesi akhir untuk perbincangan kita di program Dialog di LHK pagi ini bersama Ibu Luh dan juga Bu Retno. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Retno juga Bu Luh ya tentang laboratorium lingkungan ini seperti apa, terkait juga dengan pengawasan lingkungan. Dan di sesi akhir ini Bu Retno ataupun Bu Luh mungkin boleh disampaikan kembali, masyarakat ini apa yang bisa didapatkan atau dimanfaatkan dari adanya UPT laboratorium ini, Ibu? Dan untuk bisa menggunakan fasilitas yang ada di laboratorium lingkungan ini bisa menghubungi di mana dan seperti apa prosedurnya? Ya, silakan Bu Retno. Mungkin Bu Retno yang terkait dengan apa identitasnya, apa alamatnya di mana, monggo Bu Retno. Iya. Bu Retno. Oke, terima kasih. Iya, silakan Bu. Ya, dapat kami sampaikan bahwa laboratorium lingkungan adalah laboratorium pengujian untuk parameter kualitas lingkungan. Jadi masyarakat yang ingin mengujikan air limbahnya, air bersih, ataupun air sungai yang mungkin menurut warga ada diduga terjadi pencemaran, itu dapat mengujikan kepada kami. Alamat kami ada di Jalan Untung Suropati nomor 31. Dengan nomor telepon 8940 947. 8940 947. Oke. Atau bisa menghubungi kami melalui email di labora_sidoarjo@yahoo.com. Oke, Labora ya Bu ya? Iya. Labora_sidoarjo@yahoo.com ya. Oke, itu ada persyaratannya Kak Bu Retno kalau misalkan dari masyarakat umum ini ingin dibantu untuk melakukan pengujian terhadap limbah ataupun mungkin tadi ada air atau dan lain sebagainya itu Bu? Ya, untuk secara mandiri, pengujian secara mandiri. Iya. Itu mereka dapat membawa sampelnya kepada kami. Tapi kalau untuk keperluan misalnya pengaduan atau untuk pengurusan izin atau yang nanti ada hubungannya dengan hukum, lebih baik menggunakan petugas yang telah memiliki sertifikat untuk mengambil contoh uji tersebut. Nah, tapi kalau memang hanya untuk ingin mengetahui bagaimana kualitas dari contoh uji yang dimiliki mereka, mereka dapat membawanya langsung ke tempat kami. Tapi memang ada syarat volumenya juga. Untuk volumenya
ya paling tidak untuk air limbah minimal 2,5 liter lah. Karena tergantung nanti parameternya yang akan diuji itu berapa, nah itu ada kebutuhannya masing-masing untuk volumenya. Untuk air sungai, kebutuhannya bisa sampai 5 liter. Jaga waktunya, Retno, jaga waktu limbah yang dibawa itu. Ya. Untuk contoh uji yang dibawa kami, itu paling tidak lebih dari 4 jam. Dan itu pun diusahakan dengan melakukan pengawetan secara pendinginan. Karena sebenarnya ada untuk masing-masing parameter, ada yang pengawetannya dengan asam, yang dengan pendinginan. Tapi itu tadi lebih baik di bawah 4 jam. Oke, baik. Ya, nanti untuk lebih jelasnya bisa konsultasi dulu ya, datang ke Jalan Untung Suropati nomor 31 atau telepon di 8940947 ya, Bu Retno ya. Iya. Oke. Ya. Baik, silakan terakhir Bu Lu, mungkin ada apa yang disampaikan kembali untuk masyarakat Sidoarjo? Saya nggak bisa parian, nggak seperti Pak Sigit ya, nggak bisa parian. Mungkin ya pesan-pesan aja, karena mungkin gini, karena ternyata kan hasil penelitian untuk yang di sungai itu yang lebih potensi adalah dari limbah domestik. Jadi saya berharap agar masyarakat khususnya yang berdekatan dengan sungai agar tidak membuang sampah di sungai dan sepertinya sih yang banyak itu adalah memang sampah yang dibuang ke sungai. Jadi itu juga yang menyebabkan potensi bahwa ternyata pencemarannya dari domestik. Jadi kami berharap agar warga masyarakat Sidoarjo tidak membuang sampah di sungai. Lakukanlah pengelolaan sampahnya secara 3R atau dikomposkan seperti itu. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik ya Bu Lu dan Bu Retno, terima kasih ya atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Suara Sidoarjo yang sudah menyimak juga untuk perbincangan kita pagi ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa lagi pekan depan insya Allah ya. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Iya. Sahabat, demikian perbincangan kita di program Dialog di LHK bersama Ibu Retno Winahayu, Kepala UPT Lab Lingkungan DLHK Sidoarjo, dan juga Ibu Luh Yuni Areni yang sudah berbincang dengan kita. Bu Luh Yuni Areni selaku Kepala Bidang Penaatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup ya dari DLHK Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, saya jeda dulu sebentar. Nanti Anda bisa tetap ikuti program-program di Suara Sidoarjo. Jam 11 nanti kita juga akan simak bersama Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.